Selamat pagi. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak John Cahyanto Bustami, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka. Yang terhormat Bapak Edi Abdurrahman, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Didit Ahdiat Suryo, Kepala ITPC Osaka. Yang terhormat Bapak Diki Ahmar, Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia atau APCASI. Yang kami hormati Mr. Sho Iwaki, Manager International Business Department Test Engineering Company. Yang kami hormati Mr. Hiroaki Taniguchi, Deputy Executive Director Biomass Power Association, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam kegiatan Palm to Sustainability, Unlocking the Value of Biomass yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan. Kami mohon maaf atas keterlambatan, namun segera kita akan mulai apa yang telah kita agendakan pada pagi hari ini. Merupakan kehormatan bagi kami menyambut seluruh peserta dari Indonesia dan Jepang. Dan dalam forum yang berbahagia pada pagi hari ini, kami berharap tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini dapat tercapai untuk memperkuat kerjasama berkelanjutan di bidang biomass. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilakan kepada Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, yang terhormat Bapak John Cahyanto Bustami untuk menyampaikan sambutan pembuka. Yang terhormat Bapak Edi Abdurrahman, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP, yang mungkin pada pagi ini akan hadir secara online. Bapak Diki Ahar, Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia APCASI, Mr. Sho Iwaki, Manager International Business Department Test Engineering Company Limited, Mr. Hiroaki Taniguchi, Deputy Executive Director Biomass Power Association, para narasumber, mitra strategis, dan para pelaku industri Indonesia dan Jepang, Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh peserta bisnis forum pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ohayo gozaimasu. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk kolaborasi yang sudah kita buat pada hari ini dengan KJRI Osaka, KBRI Tokyo, ITPC Osaka, dan Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia yang telah menginisiasi penyelenggaraan bisnis forum pada pagi ini di Pavilion Indonesia di World Expo Osaka 2025 ini. Tema bisnis forum pada hari ini yang saya catat adalah Palm to Sustainability, Unlocking the Value of Biomass. Tema ini mungkin cukup relevan dengan semangat World Expo 2025 di Osaka yang mengusung visi Designing Future Society for Our Lives. Pemanfaatan biomas kelapa sawit ini sebagai sumber energi dan juga bahan baku industri terbarukan. Itu merupakan salah satu langkah dan program konkret di Indonesia dalam mendesain masa depan yang lebih hijau dan inklusif bagi generasi yang akan datang. Saya harap memang ini dapat terwujud benar demikian. Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah hadir pada pagi hari ini, baik dari Indonesia maupun dari Jepang, untuk mari kita bersama-sama memanfaatkan bisnis forum ini untuk menjajaki potensi kerjasama yang selama ini mungkin belum sepenuhnya tergali, seperti biomasa sawit yang menjadi sumber energi terbarukan dan tentunya inovasi yang berkelanjutan. Saya harap event ini juga dapat dipergunakan sebagai forum untuk networking dan membina hubungan maupun perkenalan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia dari segi volume. Namun yang belum banyak diketahui sebenarnya adalah industri sawit ini
itu dihasilkan juga atau menghasilkan juga jutaan ton biomasa setiap tahun. Seperti contohnya tandan kosong, kemudian cangkang, serat, dan juga limbah cair hasil pengolahan. Dari balik limbah ini sebenarnya tersembunyi atau ada potensi ekonomi, energi, dan lingkungan yang luar biasa jika kita mampu mengelolanya secara ekonomi. Dan tentunya dengan teknologi yang tepat di dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah Jepang hadir sebagai, kami pikir sebagai salah satu mitra yang cukup potensial karena Jepang sudah memiliki teknologi terkait hal ini. Jepang selama ini juga dikenal sebagai negara dengan teknologi tinggi, mereka memanfaatkan teknologi yang tinggi, standar lingkungan yang cukup ketat, dan tentunya komitmen yang kuat untuk dekarbonisasi dan ekonomi sirkuler. Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang cukup kompetitif, dan komitmen yang kuat untuk mendorong pertumbuhan hijau, serta transisi energi. Sinergi ini yang mungkin ingin kita perkuat dan ingin kita bangun melalui networking dan bisnis forum pada hari ini. Saya percaya ketika kita menggabungkan sumber daya biomasa di Indonesia dengan kapasitas teknologi Jepang, kita bisa menciptakan berbagai kolaborasi konkret. Contohnya misalnya, pengembangan bioenergi dengan co-firing, ini untuk pembangkit listrik. Kemudian produksi bahan kimia yang berbasis hayati, jadi biomass chemicals. Pemanfaatan residu kelapa sawit dan residu biomaterial lainnya, serta bioplastik. Kemudian kita juga tentunya bisa melakukan penelitian bersama atau mungkin pilot project dengan skala industri. Para hadirin yang saya hormati, saya berharap forum ini tidak hanya menjadi tempat untuk berdiskusi, tapi juga ajang untuk membangun networking dan jejaring bisnis. Dan tentunya bukan hanya bisnis, tapi kemitraan. Ini yang lebih penting, kemitraan jangka panjang. Untuk itu kami sebagai perwakilan Republik Indonesia di wilayah Jepang Barat, di Kansai ini, tentunya terus mendorong agar dari pertemuan ini lahir satu inisiatif yang nyata. Baik mungkin nanti saya dengar akan ada rencana penandatanganan perjanjian kerjasama ya Pak Didit, yang nantinya ini akan ditindaklanjuti melalui berbagai program konkret. Dan saya harap memang benar demikian konkret, maupun kolaborasi untuk pengembangan investasi di sektor biomasa khususnya. KJRI Osaka dan ITPC Osaka terus berkomitmen untuk mendampingi dan memfasilitasi upaya peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Jepang, khususnya antara pelaku usaha di kedua negara. Dalam kaitan tersebut, kami juga mengundang Bapak dan Ibu sekalian, para pelaku usaha, importir, eksportir, investor, maupun mitra strategis yang ada di Jepang untuk hadir dan berpartisipasi pada ajang Trade Expo Indonesia. Jadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober ini, minggu depan, kita akan melakukan Trade Expo. Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Trade Expo yang ke-40 di ICE, Convention Center di BSD. Dan di dalam ajang TEI 2025 ini, Trade Expo Indonesia 2025 ini, kita tentunya akan men-showcase berbagai produk unggulan ekspor Indonesia, serta promosi layanan jasa tenaga kerja, salah satunya, khususnya tenaga kerja profesional atau specified skill workers. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan saya ini, saya sekali lagi ini mengucapkan selamat mengikuti bisnis forum ini, selamat berdiskusi, semoga forum ini menjadi awal dari kemitraan jangka panjang yang saya harapkan tentunya membawa dampak yang positif bagi
Indonesia dan Jepang. Terima kasih, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak John Cahyanto Bustami, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan utama atau keynote speech dari dari Direktur Utama BPDP Bapak Edi Abdurrahman yang dalam kesempatan hari ini akan disampaikan melalui video. Selamat menyaksikan. Yang kami hormati Bapak John Cahyanto Bustami, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Bapak Dodi Kusumo Negoro, Konsul Ekonomi 1 Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Bapak Didit Ahdiat Suryo, Kepala ITPC Osaka, Bapak Diki Ahmad, Ketua Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia, Mr. Su Iwaki, Manager International Business Department, Test Engineering, serta para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Merupakan kehormatan bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam Osaka Expo tahun 2025, khususnya bersama negara sahabat lama kami, yaitu Jepang. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan sambutan atas nama Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. BPDP merupakan bagian dari upaya nasional untuk mengembangkan komoditas perkebunan strategis secara berkelanjutan guna meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing global, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Di berbagai wilayah Indonesia, jutaan petani kecil bergantung pada budidaya kelapa sawit. Melalui BPDP, kami menyediakan pembiayaan, pelatihan, dukungan permajaan, dan bantuan sosial guna memperkuat ketahanan dan produktivitas mereka. Namun, tugas kami tidak terbatas pada peningkatan kapasitas di sektor hulu. BPDP juga berkomitmen terhadap inovasi, keberlanjutan lingkungan, serta pengembangan kemitraan strategis lintas negara. Sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia menyadari sepenuhnya tanggung jawab dan peluang yang dimiliki. Produk sampingan dari kelapa sawit seperti cangkang sawit yang dahulu tidak dimanfaatkan secara optimal, kini menjadi sumber energi terbarukan yang signifikan. Selain itu, hubungan perdagangan dengan Jepang merupakan contoh konkret kemajuan tersebut. Pada tahun 2024, Indonesia mengekspor sekitar 4,4 juta ton cangkang sawit. Memasuki tahun 2025, permintaan meningkat secara konsisten. Hingga bulan Agustus, Jepang telah mengimpor sekitar 3,6 juta ton dari Indonesia. Lonjakan pengiriman sejak awal tahun mencerminkan kepercayaan pasar serta peran strategis biomasa Indonesia dalam transisi energi bersih di Jepang. Momentum ini memperkuat posisi Indonesia dalam pasar biomasa global dan membuka ruang kolaborasi yang lebih erat di masa mendatang. Hal inilah yang mendasari tema dari Expo IPF tahun ini, yaitu Palm Oil Sustainability, Unlocking the Value of Biomass. Kami meyakini bahwa biomasa kelapa sawit dapat berkontribusi nyata terhadap percepatan dekarbonisasi, mendorong inovasi teknologi, dan menciptakan peluang investasi baru yang saling menguntungkan. Para tamu kehormatan dan para mitra yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa tujuan utama kehadiran BPDP dalam forum ini secara terstruktur dan jelas. Yang pertama, kami ingin menunjukkan bahwa minyak sawit jika dikelola secara bertanggung jawab akan mampu memberikan kontribusi signifikan pengurangan emisi global dan pengembangan energi terbarukan global. Kedua, kami berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk sampingan kelapa sawit agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ketiga, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi, khususnya dalam pengembangan hilirisasi dan industri biomasa di Indonesia. Keempat, kami ingin memperkuat citra minyak sawit Indonesia sebagai bagian dari solusi keberlanjutan global. Dan kelima, kami berkomitmen memperdalam kolaborasi dengan mitra strategis, terutama Jepang, dalam rangka pengembangan energi bersih
dan rantai pasok biomasa. Selain ini, terdapat 4 pesan kunci yang kami harapkan dapat menjadi bahan pemahaman bersama. Pertama, keberlanjutan. Biomasa kelapa sawit merupakan sumber energi terbarukan yang mendukung dekarbonisasi dan pengurangan emisi global. Kedua, kemitraan. Hubungan erat Indonesia-Jepang menunjukkan bahwa kolaborasi jangka panjang akan dapat memberikan hasil nyata dan saling menguntungkan. Ketiga, nilai tambah. Selain cangkang sawit, terdapat potensi pengembangan pelet, bioenergi, bahan kimia berbasis hayati, dan produk turunan lainnya. Dan yang terakhir, kapasitas dan daya saing. Indonesia memiliki sumber pasokan yang memadai, infrastruktur pendukung, serta keunggulan biaya untuk memenuhi permintaan global secara konsisten. Bagi Indonesia, komitmen terhadap keberlanjutan bukan sekedar deklarasi, melainkan tanggung jawab moral, ekonomi, dan lingkungan. Dengan kolaborasi internasional, penerapan teknologi, dan tata kelola yang kuat, biomasa kelapa sawit akan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi, sekaligus pendorong tercapainya tujuan pengurangan emisi global. Marilah kita manfaatkan momentum ini untuk mengubah peluang menjadi kemitraan dan kemitraan menjadi dampak nyata. Bersama, kita dapat membangun masa depan yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan. Sebagai penutup, dalam semangat persahabatan, izinkan saya menyampaikan Domo arigato gozaimasu, yoroshiku onegai itashimasu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Edi Abdurrahman, Direktur Utama BPDP atas video yang disampaikan, juga tentunya kepada tim BPDP yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengabadikan kebersamaan kita pada siang hari ini, kita akan berfoto bersama. Untuk itu kami mengundang fotografer untuk tampil ke depan. Kita akan foto, jadi Bapak Ibu tetap berada di tempat ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3, 1, 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Arigatou gozaimashita. Kita lanjut dengan agenda selanjutnya, yaitu penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Untuk itu kami mengundang perwakilan dari BPDP, mohon maaf, perwakilan dari Apcasi, Bapak Diki Akmar. Kami persilakan Bapak. Siap. Kami juga mengundang Bapak Konjen RI Osaka dan Ibu Aida. Ibu Aida, kami persilakan untuk menyaksikan penandatanganan. Turut hadir bersama kita secara daring online Bapak Arif Wibisono, Sekretaris Ditjen PEN Kementerian Perdagangan, Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. One, two, three. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat atas penandatanganan MOU yang kami yakini adalah terkait penjualan cangkang sawit ya Ibu ya.
Betul ya. Mudah-mudahan kerjasama ke depannya akan dapat terus kita tingkatkan antara Indonesia dan Jepang. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu presentasi atau paparan oleh Bapak Diki Akmar. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, yang terhormat Bapak Konjen RI untuk Osaka, dari BPDP, Bapak Direktur ITPC, Pak Bupati Lamandau, ada Pak Bupati kita Pak. Dulunya eksportir cangkang Pak. Jadi eksportir sekarang udah jadi bupati Pak. Okay, good morning. Today I will present about the opportunities and challenges in the sustainable PKS industry. For palm kernel cell we have association. I introduce myself first. I am not only chairman of Palm Kernel Cell, also Secretary General Association of Energy Biomass Producer for wood pellet or EFP pellet. President Commissioner for International Green Energy. We often export from the company to Japan. Vice Chairman Central European Committee Chamber of Commerce and Industry of Indonesia. President Director of Polindo Bioenergy and President Director of Joule Energy Transformation for small palm mill. Priority obligation from association as media communication from the member to the government. We control price at the mill, taxes and other regulation. We collect update data about export volume and potential area for PKS, and selection member and buyer to protect each others. Okay, what about biomass Indonesia from palm industry waste? Okay, before it, I want to present you the video about the palm industry of Indonesia. Please. Terus saja. Ya, nggak apa-apa. Teruskan aja walaupun sebetulnya ada lagunya tapi nggak apa-apa. Ya, lanjutkan saja. Ya, jadi we are the biggest producer in the world for the oil palm industry.
Okay. Thank you for watching. Presentasinya. Sorry for the error technical. Okay. Oil palm plantation in Indonesia, we have the largest plantation in the world. We have 16.3 million hectare of palm plantation with target production CVO around 55 million metric ton in 2024. From the oil palm tree, actually 10% is using for oil, but 90% is biomass. From the palm tree, we can get the plantation residual, oil palm frond, we can fresh fruit bunch, oil palm trunk, palm kernel cake, palm kernel shell, empty fruit bun, fiber, also another waste, the other waste that we can use as a biomass. Production process of CPO from the fresh fruit bunch, if you see here, palm kernel cells is only 6% from the totally of the fresh fruit bunch. But the other part, like empty fruit bunch, fiber, PKA, and another solid, all is we can use for the biomass. CPO is only 23% from the palm tree. Yeah, this is the diagram. Indonesia is the biggest producer CPO in the world. Number one in the world is number 55,000 metric ton we can produce every year. Malaysia is only 19,300. Thailand, Colombia, Nigeria, Guatemala, Ecuador, and etc. But Indonesia have the largest palm plantation in the world. Okay, we talk about the palm kernel shell of Indonesia. Palm kernel shell of Indonesia is any two kind. The thick one we call it Dura, and the thin one we call it Tenera. In Indonesia, almost 70% we have the thick one. Specification of the PKS. Malaysia is almost 90% is thin one, Tenera. That's why Indonesian PKS is favorite of the PKS from Japan, for Japan. Many Japan is looking for PKS from Indonesia because the quality we are different with the Malaysian. Sorry. Standard specification for export of PKS, moisture maximum 20%, sulfur maximum 0.5%, chlorine maximum 0.5%, size 3 to 5 millimeter, impurity maximum 0.5%. Pak Konjen, all of PKS of Indonesia is almost all fully this specification for export. So we don't need many effort to get this specification to export in Japan. More benefit of palm kernel shell is we can use for generate steam, can use general thermal power, high performance for activated charcoal. The most important from the PKS is for every ton of PKS used in factory contribute 0.94 tons reduction of carbon dioxide. This is the most important why Japan power plant use PKS for the power plant of them. 5 provinces with largest palm plantation in Indonesia. Yeah, Riau, we have 199. This is the province, the largest exporter of PKS is coming from Riau.
And the other one is North Sumatra, but not too many export from here because they use PKS for the domestic. They use for the domestic. West Kalimantan 221, South Sumatra, and Central Kalimantan also. Yeah. So almost Sumatra and Kalimantan is the largest number of oil palm plantation company, and we export most from the Riau, the biggest one. Yeah, this is a table comparison of CPO production and production of PKS. Conversion from the production of CPO, if we more production, we produce more also the PKS. In 2024, we production almost 14 million of the PKS. How about the comparison between availability of PKS and the export PKS? Next. Yeah, if you see here, Indonesian production almost 14.2 ton of PKS, but we export only 23.5%. So we have another opportunity to export PKS because we still have many PKS left in Indonesia. Domestic, not much use for this because the transportation for the PKS from the factory, from the because we have in the peripheral area, remote area as far to the industry area in Jakarta, in Java, or in Sumatra. That's why not much local can use of the PKS. Indonesia export of PKS from the national, from the Sumatra and Kalimantan, and every year we growth of export. Also in 2025, this is data only until June. Until June is already 2 million. And to Japan, we progressive significantly progress of the export more higher. Especially PKS export to Japan, in 2024, we can export 3 million ton, and until June, we already export in 1.5 million. Especially for the area of the port that we export, contribution of export is biggest from the Dumai, and the second one is from Tanjung Buton. These two area is why this area is contribute the biggest one, because they have a good port for loading and for loading of the PKS. That's why many buyer more like to loading in this area, Tanjung Buton and Dumai. Actually, in other area like Kalimantan and another Sumatra, also we have a large of PKS, but we have to loading by ship to ship. Japan buyer doesn't like walking with the ship to ship. They want to directly from the port to loading. Export to Thailand also, but now it's already decreased. Export to Thailand because they already starting using by palm plantation of Malaysian to export here. And the second one, tax export of Indonesia also is our challenging also. That's why the Malaysia is better using from Thailand or from Malaysia. Okay, export to Thailand is the biggest contribute from Jambi. Why? Because Jambi close to Thailand and they can deliver only by barge. No need vessel. They need only by barge. Okay, and
Korea. Korea is only, they trial in 2022 and 2023 because in Korea, I heard they have a tax import for the PKS. That's why they starting not export again to Korea right now. Okay, this is a port that contribute to Korea before. Indonesian PKS export also to Poland, Portugal, and Singapore. Yeah, in 2024 we export many to Poland, and in 2025 we start until June we already export 18,000 to Poland, and Bupati also export to Poland in 2024. Yeah, okay. Yeah, this is the port that export to Poland from Dumai, from Langsa, and from Jambi. Okay, availability of other palm biomass. Indonesia has not only have PKS as a biomass, we have empty fruit bunch. Empty fruit bunch also the biggest potential as the next of biomass. One of the Japan company, Test Engineering from Osaka, Pak Konjen, company from Osaka, Test Engineering, already built the factory of empty fruit bun pellet factory in Medan, Pak. Mereka sudah mulai investasi di sana, dan mereka rencana mulai starting produksi di 2026, ya Pak Osara. Okay, 2026 mereka sudah launching, Pak. Okay, berapa besar potensial? How big potential of empty fruit bun in Indonesia? In Sumatra we have 14,524 ton. Kalimantan, Sulawesi, Papua, yeah, we have a very big potential of empty fruit bun in every province in Indonesia. Ya, heating value, ada karbonnya volatile, moisture. Kenapa ya? Okay, content. Sorry, excuse me, can you fix it? Okay, maybe kita lihat nanti ya. Next. Another biomass is oil palm trunk. Yeah, we have oil palm trunk also. How big the potential oil palm trunk in Indonesia for biomass? Yeah, this is characteristic of the energy from the oil palm trunk. And the target people, okay, this is the planning of the replanting. We can take palm trunk is from the replanting. We have target 200,000 hectare actually replanting of the palm plantation. It means will be available. Palm trunk is so big in Indonesia, and we can use also as a biomass. But until now, no many company want to use palm trunk to be the biomass because of the density to delivery to another country. Yeah, this is replanting profile in Indonesia. 5.90 acre private, and from the farmer is 4.54 million hectare. All is the potential as sources of the palm trunk. The other biomass is fiber. Yeah, we have many fiber from the waste of the palm industry, and how the characteristic of oil palm fiber, heating value, and the others is also you can see here how we can use palm fiber to be the biomass. The question is why we need sustainability certificate for PKS. Do we need it? This is the problem in Indonesia supplier. Why we have to obligation use the certification,
actually move the plantation waste to other country is not sustainable already. But we have to make it sustainability only because traceability. So why the reason we need the sustainability certification of PKS? It's some like illustration. I have illustration like this. This is a meatball that we eat on the toilet. Not many people want to do that. But actually, this is a sterile spot to using it. But nobody want to eat in here. But compare with this meatball with the clean only with the one container. But many people more like this than eat in this place. Why? Because the ethic. We know this is clean. This is no problem if we eat here. The same taste with the meatball in this place. But why we don't want to use this? Because it's about ethic. Certification that we need is for ethic, for the environment ethic that we have to keep. So the PKS must be follow environment ethic if we want to export of the PKS to other country. This is the point of why we use the certification. Since April 2022, obligation to Japan, we have to use certification to export to Japan. Yeah, since April 2022. We have to use RSPO, RSB, or GGL to export to Japan. The question is, why Japan still not accepted our ISPO? MSPO from Malaysia, they can accept it. GGL, they can accept it, but ISPO, they still don't accept it. Why ISPO not accept it? MSPO is learning about the sustainability from Indonesia, actually. But they accepted MSPO, but they don't accept it ISPO. This is our homework, Pak Konjen. How Japan Minister of METI can accept it ISPO, Pak, as our certification for our palm oil and the other heredity of the product. How to get the GGL certificate is must be from, they will be audited from a mill, truck, warehouse, and the end is vessel. So to get the certificate, they have to audit all the process first, and then after that we can get the certification. And this is all cost. This all is cost for us. This all make our profit to be lower. This make many complicated problem actually in supplier. Why? Because not all mill in Indonesia agree to be the audited by GGL. So we have exported, we have to compete with the very few of mill to agree audited. Almost 200, in Rio, for example, 221 mill, maybe only 25 agree to be audited by GGL. This is our problem. We have potential use of PKS, but we cannot export it because of the GGL certification. Yeah, this is the different. Palm oil, they have to certificate must be from the cultivation, from the plantation. From PKS, they can start from the CPO mill. But if you want to export palm trunk or EFB, you have to start from the palm mill, from the mill only, no need from the CPO mill. Okay, conclusion is Indonesia has huge potential sources of biomass from 16.3 million hectare of palm plantation.
Indonesia, with his own regulation, already consider for sustainability and traceability. Again, Indonesia, with his own regulation, actually already consider for sustainability and traceability. We have our certification actually, but not all countries can accept it. So number 3, we should not need certification of sustainability from other agency. We only need respectful understanding certificate of sustainability between Indonesia government and Japan government. Many times we talk to METI, why you have to use the GL from Sweden? Why we not discussion together between country to talking about our certifications, our self-certification? Yeah, again, this is METI decision. We still negotiation with METI right now, how to make METI accepted ISPO, Indonesian certification. Maybe this is better to process and we can more export PKS to Japan if the certification can be used for by ISPO. Okay, the challenge is right now we need environment by spiritual. Eco-theology is a spiritual way to save the environment. We are the people to do environment ethic with sustainable way for save the environment. It means we are the representative of God to save the world with the green energy. And Apchasi is part of the eco-theology agent to do that. Before I close my speech, I give opportunity to Bupati to present 1 minute about the readiness of your area to be exporter of PKS to Japan. Please. Terima kasih Mr. Diki, yang saya hormati Komjen Jepang dan dari BPBD PKS serta seluruh mitra Jepang. Saya akan menjelaskan, saya Bupati dari Kabupaten Lamandau. Kami di Lamandau memiliki 75.000 hektar kelapa sawit dengan 19 perusahaan dan ada 35.000 lahan sawit yang dikelola oleh masyarakat. Nah, kami di hulu itu semua teknologinya itu berasal dari Jepang. Dari awal kita buka lahan, kita memakai alat berat yang dari brand Hitachi, Komatsu, dan operasionalnya juga semua dari truknya itu dari Jepang. Ada dari Hino, ada dari Toyota, ada dari Mitsubishi. Jadi industri ini betul-betul sustainable dan industri sawit ini dari hulu itu betul-betul teknologinya dari Jepang. Kami produksi cangkang kelapa sawit sekitar 135.000 dan empty fruit bands itu sekitar 500.000. Dan industri dalam negeri menyerap cangkang kelapa sawit itu bisa membuat jalan dan industri makanan, industri baja, dan industri minuman. Kami berharap ke depan ada perusahaan Jepang yang di sini bisa investasi masalah biomass di daerah kami untuk biomass yang tadi, empty fruit bands. Jadi kami berharap ke depan ada kerjasama lanjutan setelah ini. Terima kasih, itu saja dari kami, Bupati Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Bahaum Bakuba. Okay, thank you for attention. Selamat pagi. Selanjutnya kami mengundang Mr. Sho Iwaki, Manajer Departemen Bisnis Internasional dari Test Engineering Company. Kami persilakan. Good morning, good afternoon. Selamat pagi atau selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya.
Di sini mungkin sudah siang tapi masih pagi di Jakarta ya. Kalau pakai waktu Indonesia Barat. Pertama-tama saya coba bahasa Indonesia dulu. Nanti saya switch to English. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan hari ini. Izinkan saya dulu. Nama saya Iwaki, Sho Iwaki. Biasanya base saya di Jakarta. Saya bertugas sebagai direktur di anak perusahaan lokal di Jakarta. Saya bekerja, saya tanggung jawab di operation dan business development biomass fuel di Indonesia. Okay, now I switch to English. So first, let me introduce myself. My name is Sho Iwaki from Test Engineering. I serve as the managing director of our local subsidiary in Indonesia, where I'm responsible for the operation and business development of biomass division. It's a pleasure to be here. Today, I would like to introduce the business that Test Engineering is conducting in Indonesia, which involves recycling agricultural residues and converting them into biomass fuels for sales. Next slide, please. So let me begin by giving an overview of the test group. So this slide shows the outline of the test group. So we are a public listed company in Japan, and our core business is we focus on the field of renewable energy. Indonesia, we operate 2 subsidiaries that are engaged in recycling agricultural residues and converting them into fuel. Test Group has 2 main business segments. The first is the engineering segment. So we do full turnkey EPC contracts. So we construct renewable energy power plants such as solar and biomass power generation facilities in Japan. The other segment is we call energy supply segment, which includes our operations in Indonesia also. So we act as the owner of renewable energy power generation facilities. As of now, TESS operates our own power plants, total around 400 megawatts, 130 sites in Japan. And what I want to highlight is, so on the bottom right side, we have our own biomass power plant, Imari Green Power. This power plant has started operation this year, May 2025. This power plant consumes around 220,000 metric tons of PCAS. And one of our subsidiaries in Indonesia is responsible for supplying PCAS to this power plant. This is our organizational structure. So next, I will introduce our biomass business in Indonesia. So this slide shows a simplified material flow of palm products. So if you see the red horizontal line, this is for main product of CPO oil. What we focus is the green aloe downward. We have 2 commodities. One is PKS, or Cangkang Kelapa Sawit, palm kernel shell.
And also, we focus on empty fruit punch, empty tandan kosong sawit, different commodities. We already export PKS to Japan, as I already explained. We supply PKS to our own biomass power plant. And for EFP, tandan kosong sawit, we are under research and development stage, and we are trying to move forward to commercial stage. This is our operational site. So as you can see, we at this moment we only operate in Sumatra Island. So we have for PKS we have two operational sites, one in Riau province and one in North Sumatra province. This is for PKS, and for EFP, we have laboratory in Batam Island, but we are ready to move to our first commercial factory in North Sumatra province. Okay, so this is about our contribution to Indonesian economy. We would like to contribute to Indonesian economy, especially in promoting sustainable replantation of palm industry. So our business, especially for EFP pellet business, we buy raw material, which is raw EFP, at the agreed price with CPO mills. So this gives CPO mill the fund to invest to replantation, to increase their productivity. And also our factory, our production factory contributes to prosperity of local economy, meaning we generate employment, local employment there. So our investment also motivates, incites the economic growth in Indonesia also. This is simplified investment timeline. So as you can see, so we have several steps forward. At the right side of the arrow, our target is 1 million ton supply capacity of biomass fuel by 2032. And if we achieve this target, we will contribute to Indonesian economy by giving 1 billion USD investment in total, and also new additional employment, 2,000 employees local in the operational side. This is additional information. So we are also keen about nutrition circulation, because this EFB pellet fuel, this is consumed by Japanese power plants. So they have a certain specification that we need to fulfill, especially about K, potassium, and also sodium. Those chemical elements are poisonous to the boiler facility. So our production process is designed to reduce those chemical elements. And this means we do not, if we export this fuel to Japanese market, we do not intend to take away any nutrition from Indonesian soil. Yeah, we reduce those chemical and circulate back to Indonesian soil as a wastewater. So we are also concerned about this issue. This is also additional explanation about carbon negative possibility. So as you may already know, EFB is not all, but
part of the EFB is abundant in the palm plantation. So what we understand is outside, EFB is less unused, abundant, and they ferment and generate methane gas. And this methane gas is very harmful, 25 times more harmful compared to CO2. So if we successfully recycle this EFB into EFB pellet, we can achieve carbon negative because the GHG, greenhouse emission, produced in our production process is less than the methane gas we can avoid. And how we can achieve this, to be specific, we pursue to generate carbon credit from this carbon avoidance. This is about recent project development. So we understand this kind of business, the core is a sustainable source of raw material. So we collaborate with state-owned company, PT PEN, PT Perkebunan Nusantara, PT PEN. We already contracted MOU or HOA to procure EFB raw material from PTPN. And bottom right side, this is our first commercial factory right now under construction in North Sumatra. Yeah, this is just illustration. So we only operate in Sumatra right now, but in the future, we need to expand to Kalimantan also to achieve our target. Now, using this opportunity, we would like to raise some discussion items, especially to BPDP. So first of all, as I already explained, TEST Group contributes to circular economy by recycling EFB into biomass fuel. So while EFB is applied in plantation as organic fertilizer, we see this often at site. We agree it's effective to some extent, but they need to use it in the right composition with chemical fertilizer. So we, outside, we see sometimes they overuse EFB as an organic fertilizer, and this will make reverse effect to the productivity of palm trees sometimes. So maybe because BPDP is one of the key role is increasing productivity of palm industry. So we expect BPDP could play a key role in educating CPO mills from a scientific perspective to avoid excessive use of EFB as an organic fertilizer. And also, TEST Group, as we already explained, we are looking for sustainable raw material supply of EFB. So TEST Group can offer solution by off-taking excess EFB and converting into biomass fuel. Our second topic, so this is more like a technical, but the TEST Group requires consistent supply of PKS and EFB. And we see there's a correlation between the availability of PKS EFB and the progress of replantation. So, and now as far as we know, there is no official statistical data on this field. So we would appreciate it if those kind of data can be disclosed by BPDP as a offshore governmental body with scientific knowledge.
Okay, thank you very much. Terima kasih. Mic-nya belum. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sho Iwaki atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mengundang partisipasi aktif dari Bapak Ibu hadirin sekalian di diskusi panel dan tanya jawab sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada 3 narasumber kita pada siang hari ini. Kami mengundang untuk tampil ke depan Bapak Diki Ahmar, lalu Bapak Sho Iwaki, dan juga Bapak Hiroaki Taniguchi, Deputy Executive Director dari Biomass Power Association. Kepada ketiga narasumber kami persilakan. Kami mengundang Bapak Sho Iwaki. Dan juga Bapak Hiroaki Taniguchi. Oke, sekiranya belum bisa bergabung, kita mungkin barangkali bisa mulai dulu dengan narasumber yang ada. Baik, untuk memulai diskusi pada siang hari ini, barangkali kepada kedua narasumber apakah ada hal singkat yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk memancing diskusi atau langsung kita buka tanya jawab saja ya Pak ya. Baik, kami persilakan Bapak Ibu, adakah yang ingin menyampaikan pertanyaan berdiskusi pada siang hari ini? Kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar. Sekiranya belum ada mungkin boleh dari kami ya Pak ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nana Fatona, Bapak dari KJRI Osaka. Mungkin tadi kita sudah melihat ada potensi yang sangat besar dari cangkang sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Yang mana tentu untuk dapat menghasilkan profit seperti itu perlu dipastikan rantai pasok atau supply chain yang berkelanjutan. Bapak selaku Direktur Utama dari APCASI, Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia. Menurut Bapak, kolaborasi ideal seperti apa Pak yang harus dibangun antara asosiasi pengusaha dengan industri rekayasa teknologi supaya cangkang sawit ini dapat sustainable, rantai pasoknya dan juga profitable baik bagi pengusaha maupun pengelola teknologi atau rekayasa teknologi. Silakan Bapak. Ya. Indonesia nih ya. Oh ada ya. Oke, terima kasih. Pada prinsipnya ekspor cangkang sawit ini sebenarnya adalah pekerjaan dari suatu perusahaan menengah ke atas, ya menengah ke bawah, sorry. Dia bekerja di daerah perifer. Karena industri sawit itu adanya di daerah-daerah perifer, di daerah pinggiran kota. Sehingga bisnis cangkang sawit ini sebenarnya adalah menghidupi kehidupan masyarakat yang ada di daerah perifer. Karena kita menggunakan mereka untuk menjadi pekerja. Dan jumlahnya luar biasa, ya. Anda kalau ke Tanjung Buton tahun 2015 itu mungkin jauh sekali dari banyaknya masyarakat membangun industri-industri kecil seperti warung, hotel dan lain-lain nggak ada. Tapi setelah ada cangkang sawit di sana sebagai eksportir, kemudian tumbuh ekonomi-ekonomi baru. Ada warung untuk nanggung kopinya. Karena Anda bayangkan
Kalau kita ekspor 10.000 ton itu, 10.000 ton per bulan atau 20.000 ton per bulan, berarti kita akan butuh kurang lebih hampir 15.000 kali mobil, truk. Itu berarti 15 kali, 15 truk supir yang harus mengantarkan itu bolak-balik ya. Sehingga butuh kopi di perjalanan, butuh air di perjalanan. Sehingga ekonomi masyarakat sekitar itu terbantukan. Ada warung makan, yang tadinya nggak ada warung makan, mereka siapkan warung makan. Jadi PDB daerah-daerah lokal itu almost meningkat dengan pertumbuhan ini. Berjalannya waktu, persoalan kemudian adalah ketika market itu tersedia, ya saya ulangi, ketika market itu sudah tersedia, Jepang sudah mulai recognize, sudah mulai aware dengan cangkang kita, kemudian Eropa sudah mulai suka dengan cangkang kita. Justru yang jadi persoalan adalah industri-industri yang memproduksi sawit sekarang udah ikut jadi pemain, udah jadi eksportir, sehingga mereka bikin company untuk eksportir, sehingga hampir mereka sudah mulai masuk sebagai eksportir langsung ke Jepang, sehingga teman-teman yang merintis jadi eksportir ini mulai kehilangan ruang untuk mendapatkan sumber bahan baku karena pabrik-pabrik besar itu sudah mulai mengekspor sendiri produknya. Secara pasar bebas, free trade is okay. For fair trade is not fair. Ya, jadi tapi again, this is a free trade. This is about the ekonomi bebas, perdagangan bebas, sehingga boleh saja. Tapi secara fair trade, actually dia nggak fair. Ya, karena itu harus melalui tahapan-tahapan. Dan mereka, industri-industri itu, jangan lupa, sertifikasinya dimulai dari pabrik kalau untuk PKS. Padahal mereka memproduksi itu harusnya sertifikasinya dari plantation. Karena mereka akan memproduksi cangkang dari mulai perkebunan mereka. Auditingnya juga sama di pabrik, auditnya harus sampai plantation. Dan kalau auditnya sampai plantation, akhirnya saya rasa mereka berhenti untuk menjadi eksportir. Karena problem dia ada di plantation. Ya, itu kira-kira. Jadi pada prinsipnya kita asosiasi ini inginnya kolaborasi dengan para industri itu adalah fair trade. We understand mereka perlu free trade. Dan ini ada peluang bisnis, tapi sebaiknya fair trade mereka jaga untuk menjaga sustainability kita juga. Bukan hanya supply chain-nya yang sustain, tapi juga perusahaan-perusahaan eksportir ini juga harus sustain gitu ya dengan situasi ini. Baik, saya kira begitu. Jadi teruntungkan semua ya Pak ya, mendapat manfaat gitu ya, profit bagi semua. Baik, mungkin Bapak Iwaki ada yang ingin disampaikan? Do you have any comment? Thank you very much again. So maybe I'm not sure if I could deliver the information in appropriate way. Maybe it was too detailed, maybe. But our concern, because we have a real business in Indonesia, so our concern is also very specific, very realistic. So especially that I already explained in the presentation, replantation is one of the huge factor for our business because this affects the supply chain of palm residue. So we expect today, because people from the BPDP come to this event, so maybe we can have communication to know more, to exchange information more in detail. So yeah, that's it. Thank you. Yeah. Terima kasih Pak Iwaki. Mungkin selanjutnya I'd like to invite Mr. Hiroaki Taniguchi, Deputy Executive Director of Biomass Power Association, to join us at this panel. So we started the discussion talking about how to improve collaboration between association, APCHASI, as well as engineering companies, so that we will be able to support a sustainable supply chain in the industry. Do you want to comment on this, or should we continue with other questions perhaps?
Okay, thank you. From me, my first question. Oke, BPA ini adalah asosiasi biomass producer. Jadi asosiasi power plant di Jepang itu ada asosiasinya dan beliau are you secretary ya for BPA. Okay, my question is about what do you think now about the demand for now, for the future of the PKS for the power plant in Japan? What the situation right now? I know we have a competitive with wood pellet, yeah. And the second one about the certification. Are you enjoy with the GGL certification, or do you think we can accept it the Indonesian certification? So no need again the GGL certification for the power plant, yeah. Because I think make a complicated between we as supplier and you are as end user. Thank you. 日本語でいいですか。わかりました。じゃあ日本語で急にいくつか質問があったんですが、すみません、いくつか質問があったんでちょっと全部答えられるかどうかあれなんですけれども、まず将来的な PKS のディマンドというところでいきますと、新規の発電所自体はそんなに増えてはいないんですけれども、ペレット自体がやっぱり今高くなっていますので、ペレット減らして PKS を増やしてくるとか、こんなことは考えられるのかと思いますので、少なくとも今以上に伸びてくることは十分期待できるというところでございます。でサーティフィケーションにつきましては、これちょっとオフィシャルな発言かどうか分かりませんけれども、我々としても、できる簡単な方がいいというのがこれは本音です。で結局やっぱりそれはコストとか現地での、いろいろ手間というか作業が増えますので、それはいいかなと思っている一方で、今のところ GGL を使っていることに対して、今であれば GGL を使うことで、なんとなく我々としても今うまくいっているということですので、ISPO が認められて、より選択肢が広がるということを将来的に希望はするものの、今の段階でも大きな問題はないかなというところでございます。これでお答えになってますかね。Excuse me, so Iwaki, can you translate for us? Oh, okay. Okay. Simply, I will. 将来的には PKS 自体は、ペレットの価格上昇とかもありますので、やっぱり、最低でも今、は維持、少なくともで増えていく見込みで予想しております。で、そのサーティフィケーションにつきましては、GGL で一度、皆さんある程度取れてしまっているので、新しく取るとかいうところあまりなくなってきましたので、満足はしているのかどうかですけど、別に不満は感じていない。で ISPO がそれに加わるということについては選択肢が増えるので我々としてはウェルカムなんですけれども、一方で、今のままでもいいということではあるのかなと。ただ ISPO についてはもし、機会あればぜひ我々の協会としてもサポートしていきたいと思っております。以上です。Ya, jadi buat teman-teman eksportir, beliau bilang kebutuhannya stuck dan akan meningkat kebutuhan cangkang sawit, kebutuhan di Jepang. Jadi peluang teman-teman yang hadir di sini sebagai eksportir, bahwa kita masih punya peluang yang besar untuk melakukan ekspor cangkang sawit ke Jepang. Menurut dia sertifikat GGL cukup, tapi ISPO juga sebetulnya lebih baik kalau METI sudah bisa menyetujui itu, menurut dia begitu. Ya, thank you. Thank you. Saya ingin memberikan ini pertanyaan saja. Yang pertama, kami perusahaan PT Biomass Energy dan saya juga Bupati Kabupaten Lamandau. Produksi kami 1 tahun
itu sekitar 40.000 ton ya startup di biomass. Bagaimana kami bisa masuk dan bisa ekspor langsung ke Jepang. Kami dulu punya historical, biasanya perusahaan Jepang punya anak perusahaan di sana itu yang ngehandle bagaimana kami bisa langsung. Terus yang kedua tentang supply chain. Mau diulang ya. 多分ちょっと途中で聞いてなかったんですけれども、将来的な現地での投資含めた機会はないのか、そういう質問だという感じでよろしいでしょうかね、今の。Again? Oke. Kami perusahaan startup cangkang kelapa sawit biomass. Produksi kami 40.000 ton 1 tahun. Nah, bagaimana kami bisa memasuki pasar yang direct langsung ke user? Terus yang kedua, perusahaan kami mempunyai pengalaman untuk mengekspor cangkang dengan kontainer. Itu kami sudah punya pengalaman untuk ke Polandia. Nah, kenapa ke Jepang ini belum ada user yang mau langsung direct container to user? Biasanya semua pola dengan mother vessel. Itu saja, terima kasih. 今のはコンテナでするユーザーがいるかいないかっていう。コンテナモデルエクスポート、サプライチェーン。OK。これ多分港側の制約が結構ありまして、日本の港側ので。コンテナで受け入れるかどうかということであると、やっぱりコンテナのヤードの近くに発電所を作らないといけないんですけれども、実際我々の発電所がそのコンテナヤードの近くにないで、やっぱりその大きな船でつけるところの近くにあるもんですから、コストが高くなってしまう。一旦コンテナで例えばプサンかどっか経由してくるんですけれども、来た時に隣にコンテナヤードがあればいいんですけど、そこからまたトラックに乗せて奴隷をするとまたその価格がかかってしまうので、コスト的にやっぱり船で持ってくるのに勝てないという形かなと思っております。あとそれと検疫の問題がありまして、検疫って英語でなんて言うんでしたっけ？サイトサニタリーです。それがありまして、コンテナ単位で検疫を処理をしないといけないもんですから、船だと1船で1回で済むんですけれども、コンテナ100本100回しないといけないので、そういうところでもコストがかかるというようなことになるかと思います。Ya, buat teman-teman, poinnya kalau kontainer itu cost-nya lebih mahal di pelabuhan maupun lamanya proses pemeriksaan di pelabuhan dengan cost yang lebih tinggi. Jadi tidak efisien saja kalau mereka pakai kontainer kirim ke sini. Maaf, boleh diulang Pak Frans. Saya pernah melihat daftar yang user di Jepang itu ada yang 40 ton, ada yang 60 ton, 100 ton, misalnya yang untuk segmentasi yang memakai materialnya lebih kecil, jadi bukan power plant besar. Nah tadi yang pertanyaan pertama, kami startup di biomass cangkang kelapa sawit PAMSEL, apakah kami bisa mendapatkan buyer untuk yang produksi 40.000 ton 1 tahun? Terima kasih. 一時期ですね、その大型のバイオマスではなくて、小さい、もうちょっと小さい小規模のバイオマスの発電所に PKS をコンテナで入れてたこともあります。でただ今やっぱ円安、為替が悪くてですね、日本はその電気は円で買っておるものですから、為替が悪くなりすぎて今そういった事業者さんが全て辞めてしまったという状態ですね。為替が良くなれば、例えば我々の発電所ですと50メガとか60メガなんですけれども、その10分の1ぐらいの発電所が買うと、それは例えば地方の港にコンテナ上げて、コンテナで奴隷して持っていくっていうのはあるかと思いますけれども、ただ今の為替の円の為替だとちょっと厳しいということになるかなと思います。発電事業としてですね。はい。Ada banyak company sekarang. Jadi ada faktor kalau yang kita dengar bersama ada faktor dari kurs mata uang juga ya Pak ya yang mempengaruhi ya. Yang startup yang 30.000 ton per
Ya, tapi poinnya dia sampaikan sekarang banyak perusahaan-perusahaan kecil itu sudah tidak lagi melakukan penjualan karena tidak memenuhinya cost logistiknya tadi dia bilang ya, kalau untuk yang kecil-kecil. Yang kedua, mungkin perusahaan sekarang ini perusahaan-perusahaan besar yang mengimpor cangkang sawit ke Indonesia itu juga trader. Jadi dia bisa saja beli langsung dari trader lokal yang punya cangkang itu, Pak. Jadi ya Lamando jadi eksportir lah yang 10.000 20.000 ton, jadi nggak usah pakai kontainer lagi. Empty fruit bun make it better. Kalau wood pellet, Pak. Kalau wood pellet empty fruit bun mungkin bisa pakai kontainer. Oke, maybe next question. Oke, silakan barangkali ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Leni. Ada lagi pertanyaan? Sheet semua nggak, Arimaska? Oke, belum ada Ibu Leni, silakan. Bahasa Indonesia saja. Oke. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Leni. Saya atas keuangan sekaligus atas bea cukai di Kedutaan Besar Indonesia yang base di Tokyo. Saya mewakili Kementerian Keuangan di Indonesia. Tadi mendengar dari pembicaraan bahwa salah satu masalah terkait dengan hambatan ekspor untuk masuk ke sini yang disampaikan oleh narasumber adalah cost of logistik yang ada di sini, termasuk adalah dengan adanya pemeriksaan di border yang cukup lama. Nah, ya ini artinya di sini kita perlu sampaikan bahwa ini adalah bea cukai. Untuk di Indonesia, fasilitas bagi ekspor adalah sudah 100% tanpa pemeriksaan atau jalur hijau. Ya, langsung. Tapi masuk di sini adalah jadi jalur merah atau diperiksa. Sehingga ini jadi lama, jadi cost. Ini yang menjadi hambatan. Kemarin 2 hari lalu disaksikan oleh Bapak John, di sini kita menandatangani yang namanya Authorized Economic Operator Mutual Recognition Agreement. Ini adalah mandatory dari World Customs Organization untuk bisa menjawab hal-hal seperti ini. Tapi memang kenapa bea cukai di Jepang itu juga meriksa? Ini adalah faktor trust. Ya, jadi supaya hambatan ini bisa kita hilangkan, Indonesia dan Jepang sudah menandatangani perjanjian EIOMRA kemarin. Artinya hambatan yang seperti tadi atau pemeriksaan di Jepang ini bisa kita hilangkan atau kurangi. Asal perusahaannya juga trustable. Untuk trustable itu kita sudah punya yang namanya tools AEO operator. Sudah ada perjanjian antara Indonesia dan Jepang. Jadi kalau dari Indonesia itu bisa whoosh, nah harapannya masuk ke sini juga whoosh. Ya, Shinkansen. Harapannya untuk itulah mungkin setelah ini kita bisa consult, kita bisa dari asosiasi bisa mendapatkan list daripada importir produk-produk dimaksud. Kemudian kita bisa komunikasikan kepada bea cukai di Jepang, apakah perusahaan-perusahaan yang importir ini itu sudah trustable, sudah masuk kepada EIO operator atau belum. Kalau belum, maka kita akan dorong bagaimana supaya meningkat statusnya menjadi AEO operator. Begitu juga dari Indonesia. Sehingga nanti kalau sudah di sini Japan Customs-nya itu mensertifikasi perusahaan-perusahaan yang tadi dimaksud sebagai AEO operator, maka hambatan tadi bisa dihilangkan. Mungkin begitu informasi dari kami dan sekaligus juga bisa mendapatkan tanggapan dari asosiasi. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak informasi menarik. Yang pasti kalau cangkang sepertinya kita sudah tidak punya persoalan karena kita sudah hampir 5 juta ton ekspor ke sini. Jadi sepertinya tidak ada persoalan. Baik importir, trader maupun end user juga mereka sudah traceable, kayaknya tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan sekarang justru kita sedang giat-giatnya mau memanfaatkan empty fruit buns. Empty fruit bun pellet. Nah, empty fruit bun pellet ini belum direcognize baik oleh bea cukai Indonesia maupun oleh bea cukai di Jepang. Kalau di Indonesia kita sekarang sudah asosiasi sedang approaching ke bea cukai supaya bagaimana bea cukai
empty fruit bun pellet itu dikenali bukan sebagai empty fruit buns. Karena kalau dikenali sebagai empty fruit buns, maka ekspor tax-nya itu $27 per ton. Angka yang sama sekali impossible sebetulnya untuk bisa didagangkan. Nah, kemudian setelah kita bicarakan, dinegosiasikan, empty fruit bun is different. It's big different with empty fruit bun pellet. Nah, custom sudah, tapi karena ini masih belum banyak eksportirnya, belum direcognize oleh banyak bea cukai, Ibu, mungkin bisa minta kami asosiasi minta tolongnya bahwa sebaiknya ini bisa dikenali bahwa empty fruit bun pellet itu bukanlah empty fruit bun ekspor ya. Kemudian dia sekarang disetujui dalam surat itu dinyatakan bahwa ini adalah masuk dalam kelompok dan lain-lain. Tapi dan lain-lain ini juga tidak serta-merta semua empty fruit buns itu bisa diekspor dengan kategori dan lain-lain dan zero tax. Ada spesifikasinya lagi, bahwa dia punya spesifikasi tertentu, Pak. Misalkan dia harus punya kadar ini sekian, baru boleh dimasukkan ke dalam kategori dan lain-lain dan zero tax. Itu yang jadi persoalan. Dan satu perusahaan yang investasi di kita sudah clear, insya Allah mereka tertarik investasi empty fruit bun karena kesepakatan sudah disetujui untuk bisa jadi zero tax. Tapi perusahaan lain belum ada yang tahu nih. Artinya perlu effort kursus yang kita bantu dari asosiasi untuk bisa mereka masuk dalam klasifikasi dan lain-lain kalau dalam undang-undangnya, kemudian masuk dalam zero export tax. Begitu Ibu. Mungkin Ibu bisa bantu juga kalau untuk merecognize custom yang ada di sini. Ya. Next maybe you can answer about this. Yeah. 言われた通りで、その検疫植物検疫なんですやってるのは。でもう年間400万トンぐらい入っている。でここで10年ぐらいやっていて、植物検疫で引っかかった過去事例はないんです。約10年ぐらいもう何もないっていう状態がありますと、そこについては植物検疫ということはあったとしても、しなくてもいいんじゃないですかというのは一つの妥協点としてあるのかなというところはございます。Baik, terima kasih. Dari Ibu Leni kita mencatat pentingnya trust ya Bu ya, kepercayaan ya Bu ya. Kalau Ibu Leni sendiri apa punya info Bu untuk importir ketika akan diverifikasi menjadi EIO, itu prosesnya di Jepang berapa lama, barangkali ada info Ibu? Baik, terima kasih. Sebagai informasi bahwa saat ini EIO operator itu menggunakan parameter bukan yang disepakati oleh kedua negara, tapi yang sudah disepakati oleh satu dunia di bawah World Customs Organization. Jadi memang parameternya tidak main-main. Untuk di Indonesia kalau memang dia sudah masuk parameter tersebut, itu rata-rata bisa di Indonesia kurang daripada 8 bulan. Tapi kalau di Jepang itu kadang-kadang ada yang sampai 2 tahun. Namun hebatnya di Jepang sendiri jumlahnya saat ini EIO operators sebagai eksportir dan importir terpercaya sedunia itu mereka sudah angkanya hampir 900. Sedangkan di Indonesia masih 200. Nah, Jepang sendiri sudah melakukan kerjasama Shinkansen ini di border dengan 14 negara. Indonesia baru dengan 6 negara. Terakhir ini adalah dengan Jepang. Nah, jadi ini adalah sebuah fasilitasi yang bisa mengupgrade kredibilitas eksportir dan importir atau pemain perdagangan internasional khususnya untuk Indonesia Jepang. Jadi memang ketika tadi dapat kendala demikian, AEE operator itu adalah salah satu cara untuk bisa mendapatkan Shinkansen fast track di kedua border as long as memang memenuhi persyaratan. Jadi free. Yes, itu adalah dari World Customs Organization. World Customs Organization. Iya, betul. Di Jakarta di mana itu, Bu? Yang mensertifikasi adalah seluruh organisasi bea cukai. Oh, okay. Jadi Bapak kalau mau dapat AEO operators ke bea cukai Pak, mengajukannya. Direktur Fasilitasi Bapak Susila Brata. Baik. Iya.
Baik, kami kembali mengundang barangkali, ya silakan Bapak, mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat siang untuk para hadirin dengan narasumber. Nama saya dengan Ernest. Perusahaan kami eksportir cangkang ke Jepang sejak 2014. Pertanyaan kami untuk Mr. Taniguchi. Selama ini kan kita ekspor ke Jepang, penentuan indeks harga beli dari Jepang itu seperti apa? Karena sebelum kita mengenal GGL, harga penjualan ekspor kita ke Jepang, harga sangat oke, dalam artian tidak ada masalah. Tapi setelah kita implemented GGL, harga sekarang jumping down. Jadi pertanyaan saya, indeks penentuan harga beli dari Jepang itu seperti apa? Terima kasih. 私的にどう答えていいのか非常に問題だと思ってるんですけれども、まずあの時にあったことを言いますと、その2023年3月末で4月1日から変わりますという状態になって、2023年4月1日以降では、認証された PKS しかもう使えませんという状態になりました。でその半年ぐらい前から日本の企業はその日本のフィット制度に従うようにその PKS よりGGL で認証された PKS を集め始めました。でその時はやっぱりそういう PKS の供給できるサプライヤーが少なかったものですから、価格を上げてでも買わないといけないっていうんで上げたんですけれども、なぜかしらそれでしばらくもうちょっといわゆるサプライが少ないという状態が続くと思ってたんですが、4月5月になったら急にそのサプライヤーが増えまして、逆に供給のボリュームが大きく増えたっていうのがあって、逆に我々としてこんな出てくるのと驚いたぐらいの感じだったものですから、その反動で一回ガーッと PKS が下がったことがあります。でその後は多分もうある程度供給力が落ち着いてきたものですから、ある程度ステーブルになってきたと思うんですけれども、私個人的にはやっぱりその GGL の、サーティフィケーションにかかる費用っていうのはオンコストですので、この部分については確実に上がるべきだというふうには思っております。ただ一方でその需要と供給のマーケットの価格が上下しますので、それに合わせていくと、タイミングを見て出すときがあるので、大体日本の企業、これ言っていいのかどうか分かりませんけれども、大体1年間で決めてくるんですね。1年の分を、9月か10月に決めてくりますので、ここでうまく売り切れると価格が高く売れると。で、というのは1年間決めようと思うので、しっかりしたものを買いましょうというピシッと。で一方それが終わるとまたいろいろ余ってきたりするので、価格が下がる傾向があるので、年末年始ぐらいに価格が上がって4月以降に下がってくるっていうのが今の PKS のトレンドに毎年なってきます。大体そんな感じの動きを今しております。以上です。よろしいでしょうか。Ya, jadi begini, sebelum GGL harga cangkang itu $135 Pak Konjen dan peserta semua ya. Lalu setelah GGL tiba-tiba drop sekarang tuh sampai $98. Bahkan yang paling tinggi itu hanya $102, $103. Saya agak bingung setelah dia perketat dengan sertifikasi kok harganya makin turun. Ternyata kalau menurut saya bukan soal demand saja, tapi supply-nya terlalu berlebihan dengan harga murah itu karena pabrik-pabrik sawit yang punya grup besar seperti Sinarmas, kemudian Anugrah dan grup-grup besar lain yang punya grup itu mensuplai langsung ke sana. Mereka kan jual waste Pak, kita jual komoditi. Eksportir ini jual komoditi, Apcas ini jual komoditi. Sementara mereka itu kan jual waste, pabrik-pabrik yang grup ini. Nah kalau mereka ikut tender, mereka selalu menang karena harganya rendah sekali. Mereka bisa jual dengan $95 karena dijual waste. Nah ini problem kita. Jadi bagaimana asosiasi menyikapi supaya kita tidak tertekan oleh harga yang begitu rendah? Saya negosiasi dengan Kementerian Energi sekarang. Saya minta supaya cangkang sawit menjadi mandatori untuk diekspor, dikirim ke PLN. Kalau kebutuhan lokal menjadi banyak,
shotnya semakin sedikit, supply-nya juga makin berkurang Jepang, akhirnya harganya baru mungkin naik. Nah, tinggal persoalannya PLN tidak mampu beli, Pak. PLN hanya mampu beli 2 kali dari 1,8 kali dari harga acuan batu bara. Artinya dia hanya mampu beli di angka 800.000 saja. Sementara harga kita cangkang bisa modalnya saja mungkin sudah 1.100.000. Artinya, ya itu tadi salah satunya adalah negosiasi saya berikutnya adalah menegosiasi ke Kementerian Keuangan soal insentif dari BPDP. Jadi BPDP tidak hanya memberikan insentif buat para konglomerat untuk meningkatkan biodieselnya, tapi kenapa dia tidak memberikan insentif pada cangkang sawit untuk bisa masuk ke PLN, ya nggak Bu? Kira-kira gitu ya. Jadi itu Pak, itu saya concern sekali Pak. Bagaimana cangkang sawit yang sangat green energy, yang sangat menekan emisi karbon itu bisa digunakan banyak di dalam negeri Pak. PLN sebaiknya menggunakan itu. Persoalan harga yang kurang ya disubsidi dong, jangan cuma biodiesel yang jelas-jelas milik masyarakat, milik konglomerat itu disubsidi atau diberikan insentif. Itu yang harus kita jadi perhatian BPDP. Tapi memang karena BPDP tidak punya regulasi soal itu, beliau bukan regulator tapi hanya operating. Jadi Kementerian Keuangan tempat saya negosiasi. Ya the point is ya kita itu yang mau kita usahakan. Jual lokal aja banyak-banyak, biar supply-nya sedikit yang masuk ke Jepang sehingga harganya menjadi naik. Kan begitu, ya? Oke. Terima kasih ya. Biomass was activated by biopolitics. Udah jangan direkam. Sudah kita ingat Pak, boleh saya ulang Pak? Baik, terima kasih Pak Diki. Berarti kita berharap ya Pak ya, apa yang sudah diupayakan oleh Apcasi melalui Kementerian Energi dan juga Kementerian Keuangan memberi insentif dan juga mengalihkan atau mengkonversi sumber-sumber energi sehingga serapan di dalam negeri bisa meningkat, itu dapat berpengaruh pada akhirnya dengan harga jual yang kembali normal setidaknya ya Pak ya, bisa balik di berapa tadi 130 aja udah lumayan ya, sudah memberi gairah kepada pengusaha-pengusaha kita ya Pak ya. Baik Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak Rocky silakan Pak, ada pertanyaan kayaknya nih Pak. Enggak. Saya senang karena pada akhirnya soal-soal yang tertahan untuk diucapkan justru di Osaka ini diucapkan secara maksimal. Jadi ini tema kita unlocking the value of biomass. Tetapi biomass itu get captivated by the biopolitics. Dan itu saya kira tugas sama-sama kita untuk menerobos pasar dunia dengan sistem yang transparan secara ekonomi, tapi juga transparan secara etik dan politik. Karena anak-anak muda di Eropa itu dia nggak persoalin lagi hilirisasi, tapi hulunya apa itu. Kalau hilirnya bersih tapi hulunya kotor secara politik, maka dia akan di-ban. Itu poinnya. Yap. Nanti secara adat aja. Baik Bapak Ibu, menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini. Mohon maaf tapi karena keterbatasan waktu, nanti kita kalau ada diskusi lagi mungkin bisa di sidelines dari pertemuan ini. Sebelum menutup, barangkali Pak Diki ada yang ingin disampaikan Pak? Oke baik. Taniguchi-san, Iwaki-san, do you have a closing statement perhaps? No, everyone you can make a closing statement. What do you hope? What do you hope? そうですね。今日の議論でなかったんですが、やっぱりこのバイオマスの残差物は特に PKS は今日本向けに主に輸出されてますけども、インドネシアのNDC ですね、2060年のネットカーボンゼロ、あとはPLN が今年出した最新の RUPTL によると、石炭火力への混焼ですね、バイオマスのこういうインドネシア国内の需要も一方で伸びていく中で、なんですかね、日本側のそのエンドユーザーの立場に立つと、多分その PKS の供給余力は今後どうなるんだろうとか、そういう不安はあるのかなと思います。私たち自身はサプライヤーでもありエンドユーザーでもあるのでちょっと微妙な立場なんですが、こういうロングタームのサプライ&デマンドですね、需給
は気になると思いますので、こういうところの、インドネシア政府としてどういうふうに政策を考えているかとかはちょっと情報があるとよりいいかなと思います。はい、以上です。すみません、私ちょっと最初ちょっと筋から入ってあれだったんで、協会の簡単な話なんですけども、約我々はバイオマス事業者協会といいまして、約70近くの発電所、中型規模ですね、50メガ、70メガぐらいの発電所が主な会員の企業でおります、その協会であります。やっぱり輸入燃料が主となっておりまして、輸入燃料がやっぱり肝ということで、バイオマスはやっぱり燃料費がどうなのかっていうことはやっぱりその一緒にコスト利益に直結しているものでございます。その中で特にPKS というのは本当に私優秀な燃料だと思っておりまして、今後も日本の、バイオマスの燃料としてはまさしくもうずっと主役を張っていく燃料だと思っています。で一方でその優秀な燃料をインドネシアではなぜ使わないのかっていうのがやっぱりありまして、で、そういうところでいうと我々としてはやっぱり発電所作ると50年とか使えるんですけれども、50年というタームで見た時に将来的にPKS がやっぱりインドネシアの国内仕様に転嫁されていくんじゃないかというところは若干ちょっと不安に思っておりまして、一方でやっぱり変える時はどんどん変わっていきたいと思っておりますので、引き続き、インドネシア側での輸出のサポートもいろいろしていただければと思っております。余力十分にありますので、まだ、はい、あとは価格と、為替がちょっと最近悪くなっておりましてなかなかフィットって円が買い取り価格は円で固定されていますんで、為替が悪くなっても売り値が上がらないんです、我々のそのフィットの制度上は。なのでちょっとその為替が上がって、為替がって日本の円価が円ベースの例えば100ドルで100円の時は1万円とも1万円日本で買えるんですが、150円と1万5000円になってしまう。でそこからできる電気というのは常に24円っていう価格でしか変わってもらえないので、1万円になろうが1万5000円になろうが売り値は変わらないっていう制度の中でやってます。なので、本来であれば、PKS の方も値段も上げてとは全然いいと思うんですけども、そういう調整が入らないので、ちょっとその辺りはですね、なかなかPKS 思うように値段上がらないというのもあるかもしれませんけど、ご理解いただければと思うところでございます。引き続きご協力のよろしくお願いいたします。Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Dengan demikian berakhir sudah diskusi kita pada siang hari ini. Mohon dapat bergabung dengan saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga panelis dengan memberikan tepuk tangan yang meriah. Thank you, Tanaguchi-san, Iwaki-san, dan juga tentunya Pak Diki, terima kasih banyak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami tutup kegiatan pada siang hari ini, kami akan memberikan sedikit informasi. Yang pertama adalah panitia telah menyediakan lunch dan juga snack, tadi sudah didistribusi, mohon maaf. Lunch untuk kiranya dapat berkenan dibawa pulang, silahkan. Dan lalu sebelum meninggalkan ruangan, mohon berkenan untuk mengembalikan receiver atau SIS interpretation device kepada panitia yang berdiri di depan pintu keluar. Dan nantinya panitia akan memberikan souvenir atas partisipasi aktif Bapak Ibu semua pada kegiatan pada hari ini. Atas nama penyelenggara, BPDP dan juga mitra dengan KBRI Tokyo, KJRI Osaka, ITPC Osaka, Kementerian Perdagangan, dan mitra-mitra lainnya yang mendukung suksesnya acara pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dan dengan demikian kami akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.